Sayyidina Umar, khilafah membunuh Sayyidina Ali, khilafah membunuh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan khilafah membunuh banyak ulama. Dan khilafah juga melakukan banyak pembunuhan-pembunuhan mulai dari Arab hingga ke Cordoba, hingga ke Toledo. Faktanya, khilafah tidak bisa menyatukan bangsa Arab hingga sekarang. Pancasila sudah terbukti hampir 1 abad ini berhasil mengutuhkan bangsa ini, menyatukan bangsa ini. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang seorang ustadz seperti yang kita lihat di cuplikan, bahwasanya dia melawan paham khilafah yang hendak didirikan dan juga diperjuangkan, seperti Ustadz Abdul Somad yang sudah jelas-jelas dan viral di media sosial mendukung khilafah. Teman-teman, sangat mengedukasi kita. Saya sangat mengerti bahwa bukan hanya dari Kristen yang cinta Pancasila, tapi dari umat Muslim pun ada begitu banyak yang masih mencintai Pancasila. Artinya Pancasila sebagai ideologi negara harga mati. Mari kita dengarkan pemaparannya sehingga ini bisa menjadi edukasi bagi pendukung khilafah yang hanya ikut-ikut saja. Baik, kita dengarkan video berikut ini. Sayyidina Umar, khilafah membunuh Sayyidina Ali, khilafah membunuh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan khilafah membunuh banyak ulama. Dan khilafah juga melakukan banyak pembunuhan-pembunuhan mulai dari Arab hingga ke Cordoba, hingga ke Toledo. Faktanya, khilafah tidak bisa menyatukan bangsa Arab hingga sekarang. Pancasila sudah terbukti hampir 1 abad ini berhasil mengutuhkan bangsa ini, menyatukan bangsa ini. Faktanya, Pancasila berhasil menghalau para penyerang bangsa ini, mulai dari ideologi komunis sampai ideologi yang berbasis primordial. Jadi adik-adikku sekalian, jangan mau ditipu oleh Hizbut Tahrir, gerakan politik yang berjubah agama. Ini fakta. Tidak ada sistem politik buatan manusia yang sempurna, tapi setidaknya Pancasila telah membuktikan itu selama bertahun-tahun hingga menjelang 1 abad ini. Jangan mau ditipu oleh orang-orang Hizbut Tahrir yang selalu menyuarakan seolah-olah khilafah itu adalah sistem rekomendasi Tuhan, sistem yang masterpiece, tapi sebenarnya itu hanya untuk kepentingan politiknya saja. Pandemi sejak zaman Khulafaur Rasyidin sudah ada. Juga terjadi pada zaman khilafah itu. Baru berakhir nanti pada abad ke-14. Khilafah itu juga dirumuskan oleh manusia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sama seperti Pancasila. Dirumuskan oleh manusia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Pada zaman khilafah juga terjadi seks yang menyimpang. Terjadi juga korupsi. Terjadi juga nepotisme. Semua bisa terjadi. Ada juga pada zaman khilafah itu khalifah yang berhasil memakmurkan rakyatnya. Ini kan sistem politik biasa. Jadi, silakan adik-adik sekalian mempelajari sejarah khilafah itu. Bukan hanya dari sisi baiknya saja. Kejahatan dan keburukannya juga banyak. Jangan kemudian seolah-olah khilafah ini adalah masterpiece sistem politik rekomendasi Tuhan. Ini kan semua karena diolah oleh orang-orang Hizbut Tahrir untuk kepentingan politik mereka. Mereka menggunakan agama untuk lebih memperlancar berbagai ambisi politiknya. Jadi saya harap adik-adik sekalian memahami ini semua, bahwa kalian ini sebenarnya hanya dibodohi dengan berbagai sejarah-sejarah tidak nyaman yang berusaha disembunyikan. Ini semua adalah permainan politik. Setidaknya Pancasila telah berhasil menyatukan bangsa ini dalam kemajemukan. Ini fakta. Dan sistem khilafah yang sudah terjadi berabad-abad dan kemudian runtuh pada abad ke-20 di Turki itu ternyata tidak sanggup menyatukan bangsa Arab hingga sekarang. Apakah ini yang kalian agung-agungkan? Belajar, baca kitab-kitab sejarah, Tarikh At-Tabari, Ibnu Athir, Imam Suyuti, Ibnu Mas'udi, semua menceritakan ini. Bagaimana peperangan-peperangan itu terjadi, bagaimana pembunuhan-pembunuhan itu terjadi. Bagaimana Bani Umayyah mempersekusi keturunannya Sayyidina Ali. Bagaimana Bani Abbasiyah memerangi Bani Umayyah. Melampiaskan dendamnya demi kekuasaan. Ini fakta.
Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya, dan tentu saja ini juga sudah beredar di media sosial lain seperti di Facebook, di TikTok, dan di YouTube, teman-teman sekalian. Apa yang disampaikannya ini juga hal yang betul dan harus dipertimbangkan ya. Kita berharap bahwa para pemerintah yang ada di NKRI segera untuk bertindak untuk mencegah faham-faham radikal, kemudian paham yang mencoba untuk mengganti ideologi negara, yaitu Pancasila, teman-teman sekalian, yang adalah dasar negara, dan itu sudah terbukti ya bertahun-tahun, dari tahun 1945 hingga 2022 ini ya masih eksis ya, masih menggunakan ideologi Pancasila, dan itu terbukti dapat mempersatu Indonesia ya dari berbagai daerah ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Rote gitu. Semua boleh membangun kebersamaan dengan baik berdasarkan Pancasila. Jadi bisa disatukan semua, baik itu beragam budaya, adat istiadat, itu semua dihargai, dan terlebih ya agama yang berbeda. Jadi istilahnya agama sebenarnya, teman-teman sekalian, itu pilihan ya, pilihan setiap individu yang tinggal di Indonesia. Tidak ada paksaan gitu ya, tidak boleh mengkafirkan orang lain ya, hanya karena kita punya paham bahwa kita yang paling benar, kita yang paling betul, dan yang lain adalah kafir, tidak mengerti tentang Allah. Dan tadi kita tangkap salah satu dari penyampaian daripada Ustadz ini, dia katakan bahwa seakan-akan orang-orang yang tidak paham sejarah menganggap bahwa solusi daripada negara adalah khilafah. Dan satu yang menarik tadi dari penyampaiannya, bahwa sistem khilafah pun tidak dapat menyatukan negara Arab. Ya, saya ketawa di sini teman-teman ya, karena mereka kan andalkan itu ya, mereka berdasarkan dengan orang Arab. Kalau Felicio bilang ya, kalau singgung Arab itu sama saja menyinggung Islam ya, karena memang asal mula Islam adalah dari negara Arab. Nah, pertanyaan begini, kalau misalnya mendukung khilafah, pertanyaannya, adakah negara Arab sudah solid, sudah akur, sudah bersatu, dan sudah itu sistem kepemerintahannya itu udah mantap dan memberikan kesejahteraan bagi penduduk Arab? Tentu saja belum ya. Buktinya di mana? Kita tadi dengarkan dari Muslim sendiri. Teman-teman sekalian, kalau seandainya khilafah itu ditetapkan di Indonesia, tentu hancur teman-teman sekalian. Percayalah, agama Hindu tidak akan mau tunduk dengan ajaran khilafah. Agama Buddha sama, apalagi Kristen, Katolik ya, pasti akan menolak itu. Paling yang setuju dengan ajaran khilafah atau sistem kepemerintahan khilafah adalah dari para kandrun-kandrun. Karena pada dasarnya banyak umat muslim juga menentang dan tidak setuju adanya khilafah di Indonesia. Kemarin kita juga baca di artikel, ada suara.com dan beberapa lagi teman-teman sekalian, ada Tribun Jakarta juga kita bisa melihat di sana, kemudian di Babe menjelaskan juga di situ Ibu Megawati ya memberikan sebuah pidato, mereka membuka diri, ayo loh siapa yang mau memaparkan tentang ajaran khilafah ini, silakan. Karena kemarin kan beredar video itu yang berkoar-koar ya, mereka beberapa para ustadz di situ yang mau siap untuk menjelaskan tentang khilafah. Sekarang Ibu Megawati dan juga tentu saja anak buahnya membuka diri ya, datang di kantor DPR katanya ya, dia akan memberikan ya peluang untuk menjelaskan, untuk menjabarkan tentang ajaran khilafah ini. Nah teman-teman sekalian, ini luar biasa sekali, dan satu statementnya bahwa siapapun yang menganut paham radikalisme ataupun paham khilafah dari salah satu anak buahnya wajib dipecat pada hari itu juga, jangan ditunda-tunda, harus dipecat. Dan teman-teman, kita melihat Ustadz Abdul Somad itu sempat dikecam ya, dan ini sudah berulang kali saya kasih di video. Dan untuk menutup video kali ini teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk menonton video daripada salah seorang profesor ya dari NU ya, dari Nahdlatul Ulama dari Jakarta tentunya. Dan teman-teman sekalian, kita berdoa bersama-sama supaya Indonesia tetap
berdasarkan ideologi Pancasila. Jangan ada paham-paham yang lain. Kita doakan para aparat kepolisian juga pemerintah akan bertindak cepat ya untuk menangkap bahkan menghentikan mereka yang mencoba untuk mendirikan sistem khilafah di Indonesia. Terima kasih teman-teman. Saya Arif Gula undur diri dan selamat menikmati video yang ada berikut ini. Abdus Somad juga was itu khilafah itu. Tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatul nubuwah, khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah. Takbir. Ya, karena kalau radikal itu nggak perlu cerdas, tinggal Allahu Akbar gitu aja. Ya Allah, gampang kan? Takbir, nah gampang kan? Tinggal ngomong itu aja kok. Orang butuh ngajar, orang butuh sekolah, orang butuh kuliah, orang butuh cerdas, orang butuh hafal Quran, nggak butuh takbir gitu aja selesai. Khilafah itu aja kok. Nggak pernah bangun sekolah, nggak pernah bangun pesantren, nggak pernah bangun madrasah, nggak pernah bangun masjid, nggak pernah bangun musola, nggak ikut berjuang, nggak ikut berkeringat, apalagi berdarah-darah melawan penjajah atau apa. Tahu-tahu khilafah. Apa? Takbir. Artinya apa? Artinya yang ngomong seperti itu orang yang tidak cerdas alias jawab yang keras alias nggak ikut berjuang. Ki Masya Pak yang dari Telkomsel, Ki Hashim Asy'ari di penjara Jepang sebulan di Mojokerto, keluar dari penjara tangan kanannya nggak bisa jalan, nggak bisa gerak, ditemani oleh kiai dari Babakan Ciwaringin namanya Kang Solihin waktu itu, masih santri yang sama-sama dikebuki juga di Jepang. Yang Solihinnya ini Kiai Zain Mustafa dari Tasikmalaya dipenggal kepalanya, diancol oleh Jepang karena nggak mau menyerahkan hasil panen. Kiai Hamid Rusdi dari Malang diberondong peluru oleh Jepang, sudah menjadi nama jalan Hamid Rusdi walaupun bukan pahlawan nasional, tapi di Malang sudah nama jalan Kiai Haji Hamid Rusdi. Di Lumajang Kapten Kiai Muhammad Ilyas di Lumajang. Jadi Kiai itu banyak korban. Tahu-tahu khilafah. Apa itu khilafah? Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Abdus Somad juga was itu khilafah itu. Abdus Somad was itu, Ustaz Abdus Somad itu solusi satu-satu bagi umat Islam adalah khilafah. Saya punya rekamannya itu. Kadang-kadang orang lain nggak ngerti, saya ngerti. Polisi nggak tahu.